محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan seorang pengembara, bagaikan seorang musafir, bagaikan seorang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Dan memang begitulah hidup kehidupan kita. 9 bulan lamanya kita di alam rahim, dan sekarang kita sudah berada di alam dunia. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 ke 70 tahun. Selesai dari urusan dunia, kita pun pindah dan melanjutkan perjalanan kita ke alam barzah. Berapa lama kita di alam barzah? Menunggu sampai datangnya kiamat. Setelah kiamat pun datang, kita melaju ke perjalanan berikutnya, alam akhirat. Itulah perjalanan kehidupan kita yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini bagaikan seorang pengembara yang sedang singgah di dunia untuk menyiapkan bekal terbaiknya, untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang panjang. Jangan sampai kita menganggap bahwa dunia ini menjadi tujuan hidup kita. Dunia tidak lain adalah ladang untuk kita beramal. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami melihat, kata Allah, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik prestasinya, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang akan menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan alam barzah dan alam akhirat. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saudaraku jemaah Jumat, kita tingkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah analisa sosial. Beliau memberikan gambaran apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawat khudda'at. Akan datang satu masa, satu zaman, satu waktu di tengah-tengah kalian wahai manusia. Sanawat khudda'at, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Yang pada tahun-tahun itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benar akan dianggap sebagai pembohong, dan orang-orang yang pembohong akan dianggap sebagai orang yang benar. Wa yuhtanu fihal amin, dan akan
orang-orang yang benar-benar terpercaya, orang-orang yang terpercaya pada saat itu akan dikhianati, dan orang-orang yang benar-benar berkhianat akan mendapatkan kepercayaan. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan pada saat kondisi sudah semacam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah akan berbicara. Lantas para sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Apakah yang engkau maksud dengan ruwaibidah itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ar-rajulun nafi fi amril ammah. Orang yang bodoh, orang yang tidak paham perkara, orang yang tidak mengerti berbagai macam urusan, kemudian dia akan berbicara di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kebodohannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, atau sekitar 14 abad yang lalu lamanya. Tetapi hadis ini tentunya menjadi peringatan bagi kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada akan datang satu masa, satu zaman di mana pada zaman itu, saat itu, tahun-tahunnya akan dipenuhi dengan tahun-tahun kebohongan. Yang berbicara bohong, yang berjanji bohong. Kemudian orang yang benar didustakan, yang dusta menjadi benar, pengkhianat menjadi benar, orang yang benar justru dianggap sebagai pengkhianat. Semuanya itu akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian akan menghadapi kondisi seperti itu. Dan pada kondisi yang sudah sangat kacau itu diperparah lagi oleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah akan berbicara. Ruwaibidah, orang yang tak mengerti, orang yang tak paham, yang tak menguasai, dia akan menjadi pemimpin, kemudian dia akan memimpin di ketidaktahuannya itu. Dan ini yang menjadi perhatian kita, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Karena tidak lama lagi, 14 Februari 2024, kita akan melakukan pemilihan. Mulai dari memilih wakil kita di DPR RI pusat, provinsi, kabupaten, perwakilan daerah, bahkan kita akan memilih pemimpin untuk bangsa dan negeri yang besar yang bernama Indonesia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tak mau merubah nasibnya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hebatnya negara Sabak. Dulu ada negara Sabak namanya. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dulu negeri Sabak itu adalah negeri yang kaya raya, rezekinya melimpah, dari berbagai arah mengalir rezekinya, dari dalam tanah, dari atas langitnya, semua mendukung sebagai sumber daya kekayaan sebuah daerah dan sebuah negara. Ya'tiha rizquha min kulli makan, rezekinya itu mengalir melimpah luar biasa. Walakin kazzabu, tetapi penduduk negeri itu kemudian mengingkari nikmat Allah. Kemudian penduduk negeri itu mengingkari apa yang menjadi nikmat Allah. Kekayaan alam yang harusnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, akhirnya dinikmati oleh segolongan kelompok manusia saja.
Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Akhirnya kami buat negeri yang kaya raya itu menjadi negeri yang penuh dengan kelaparan, negeri yang penuh dengan ketakutan. Bima kanu yasna'un, disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kita harus menjadi umat yang optimis. Kita harus menjadi umat yang punya harapan. Karena pada hari ini selalu kita dengar di warung kopi, di mana kita duduk, kalau sudah duduk di kedai kopi pasti cerita caleg sama capres. Caleg capres, caleg capres. Dan tak ada lagi cerita visi misi macam mana membangun negeri yang hebat ini. Ceritanya yang sana ngasih berapa, yang sini dapat berapa. Akhirnya pilihan kita hanya terpantau berapa yang paling besar, itu yang kita pilih. Dan itu sudah merajalela di masyarakat kita. Semua kalangan sudah berpikir seperti itu. Kalau semua sudah berpikir seperti itu, jangan salahkan kalau siapa yang duduk nanti hanya berpikir bagaimana mengembalikan modalnya, tidak akan terpikir bagaimana memajukan daerah dan negaranya. Tapi nanti begitu duduk yang kita salahkan pemerintah. Bagaimana ini nggak peduli. Orang kita sendiri yang memilih mereka berdasarkan uang, bukan berdasarkan visi dan misi. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Islam tidak boleh dilepaskan dengan politik. Yang dilarang adalah politik praktis di dalam masjid berkampanye dan segalanya. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin Madinah. 4 khulafaur rasyidin adalah presiden. Semuanya mengajarkan politik yang baik kepada kita. Oleh karena itu saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari menjadi umat yang optimis. Jangan memilih hanya berdasarkan wani piro, berapa berani bayar berapa. Kalau hanya ini yang menjadi acuan kita, maka tidak akan ada cerita perubahan. Dan ini akan terus begitu, terus sistem negara ini, maka tidak akan ada cerita kemajuan. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, lihat siapa yang berpengalaman, siapa yang memang benar-benar mau berbuat, dan siapa yang memang benar-benar mau menyuarakan sebagaimana kita diajarkan memilih imam untuk salat. Seperti itu pula lah kita pilih imam kita untuk kehidupan, ya wakil kita di perwakilan rakyat, ya pemimpin kita untuk di negeri kita yang tercinta ini. Orang yang fasih menjadi imam maksudnya adalah orang yang berani berbicara dan bicaranya itu adalah yang benar. Kemudian orang yang senior, kemudian siapa yang lebih baik bacaannya, siapa, semua itu diajarkan ketika kita memilih imam untuk sholat. Maka seperti itu pula lah kita memilih imam pemimpin kita dalam kehidupan. Semoga saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita diberikan Allah hidayah dan inayah. Allah sayangi kita sehingga akan lahir pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada masyarakatnya. Dan Allah berikan hidayah kepada kita agar kita benar-benar memilih wakil kita, memilih pemimpin kita yang benar-benar takut kepada Allah, mau berjuang untuk bangsa, terlebih untuk agama yang kita cintai. Jangan sampai apa yang dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu, ketika tahun-tahun penuh kedustaan itu datang dan kita terjebak di dalamnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tertipu oleh ruwaibidah, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang bodoh, kemudian diberikan amanah, akhirnya dia memimpin dalam kebodohannya, maka fantaziris sa'ah, tunggu kehancurannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.